Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatmu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di hari Sabtu yang ini ceria. hari Sabtu ya ini. Hari Sabtu dan Okay. hari Sabtu yang ceria. Tentunya kita akan menyapa relawan Muhammadiyah. Kali ini karena hari Sabtu jadi masih di dalam negeri. Itu tentunya di program kesayangan kita di Ngopi Bareng Den Budi. Oke Kak, jadi malam hari ini ya, ini malam ya. Ini malam. Hari ini malam Minggu nih ceritanya nih. Ini ceritanya malam Minggu. Malam Minggu ceritanya kalau jadi setiap hari Selasa itu kita ngundang teman-teman kita yang ada di luar negeri. Kita nanti sudah ke Rusia, Malaysia, Jepang, Taiwan, Belanda, Jerman, Malaysia. Ya, dan ingat, nanti kita akan juga ngajak teman-teman sekalian untuk ada acara keren.
Apa itu? tahun depan ada Tour de Eropa. Jadi ngopi bareng ini nanti di Belanda, di Jerman. Wow. Kemarin yang dari Jerman itu Mas siapa namanya? Mas Ingat nggak Mas siapa namanya Mas yang dari Jerman? Mas Rokib. Kang Rokib. Mas Rokib. Kang Rokib itu ngajak lebih baik ke Turki dulu yang lebih murah. Wah. Jadi nginepnya di Turki, di Jerman. Nah nanti baru kita keliling-keliling. Tamu kita hari ini juga kita ajak ke Eropa, jangan hanya di Kebumen saja. Ngapak-ngapaknya dibawa ke sana ya. Iya dong. Oke, nah malam minggu ini kita ngundang teman kita, saudara kita. Ini keren Kak. Wah. Beliau ini relawan. Relawan dong, sudah pasti kalau di sini sudah pasti betul. relawan. Ya, relawan. Siapa Kak namanya Kak? Beliau adalah Dr. Hasan. Wah, dari dokter influencer dari Kebumen. Oke, assalamualaikum Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan seneng ya Kamis Sabtu ini yang kita undang hadir di studio. Betul. Ini Kamis kemarin hadir di studio, Sabtu ini juga hadir di studio. Ini menunjukkan relawannya tidak setengah ini. Betul. Totalitas tanpa batas. Setengah tambah sedikit lah. Ini khusus buat Den Budi. Mantap sekali. Oke, ya. Malam ini ruangan cukup terang. Karena lampunya tambah. Lampunya jadi mantul ya. Aduh ya. Iya. Sebenarnya saya nggak enak sih mau bilang, tapi dokter sendirian. Saya juga lihat kok ada yang bersinar di sana. Oh iya, ternyata bener Lampunya ya. nambah satu. Nambah satu lagi. Bukan habis dari umroh Kang. Wah, masih lockdown. Masih lockdown, iya iya. Mas Hasan. Iya. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk di sini Mas Hasan. Dan pemirsa sobatmu ini juga bisa bergabung menyimak. Betul. Di Mungkin mana, Kak? mau mengirimkan pertanyaan, Oke. pesan, salam, terus juga mau titip rindu, itu boleh banget melalui sosial media kita di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Untuk Facebooknya Radio Muhammadiyah, Twitter dan Instagramnya @radiomu. Di YouTube juga ada di Radio Muhammadiyah. Nah, itu harusnya seluruh warga Kebumen, terutama Seruang, harus kirim-kirim. Betul. Sobatmu juga bisa nih, Dan Budi, Apa tuh? ngecek YouTube-nya dokter influencer kita. Di mana nih, Dok? Ya, 2 bulan inilah karena efek gabut. Nah, itu dia. gabut. Oh ya, kita belum ketemu ya. Lawannya gabut. apa Lawannya sih? gabut tuh belum ada belum. Jadi sobatmu masih bisa komentar di nanti di Facebooknya itu lawannya gabut tuh apa Oh, sih? iya. Iya. Ya. Gimana, Dok? Gimana? Jadi ini 2 bulan hikmah ini. mungkin bahasanya, hikmah dari corona ini ya. Kemudian saya dan teman-teman yang kemarin ada satu teman saya yang cukup aktif di AMM di Kebumen. Ya. Kemudian dia juga sebetulnya IO, Oke. ya event organizer. Akhirnya vakum semua. Ayo dok, iseng-iseng. Jadi dia biasa itu yang ngadain acara-acara off air Iya, gitu ya. bikin adenan. Jadi kalau pemuda mau bikin musda dan sebagainya, urusan panggung beres semua. Nah, itu dia yang ngurusin. Termasuk kalau ada hajatan dia. Nah, hanya dia punya ide, ayolah bikin podcast. Kemudian kami memang di Kebumen dan Seruang berbagi tugas. Saya jatahnya podcast, kemudian ada yang namanya Sudut Simpang 5. Sudut Simpang 5 di YouTube. Sobatmu boleh ngecek Sudut Simpang 5. Kenapa Sudut Simpang 5? Gak usah ke YouTube lah, jauh-jauh. Nih ke maskernya aja. Wah, sudah ada Sudut Simpang 5. Kenapa Sudut Simpang 5? Karena memang gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Seruang ada di Simpang 5. Nah, ruangan kita ada di tempat paling sudut. Pantesan. Jadi udah itu di sudut Simpang 5, ruangnya paling sudut. Ya, paling sudut. Walau tapi kalau kita ngobrol tentang Simpang 5, dalam benak Eka apa kira-kira? Simpang 5, aduh apa di ya? Semarang. Iya, betul. Semarang. Ya, jadi orang ini Seruang apa Semarang ya ini ya. Jadi pansos begitu ada Sudut Simpang 5 dikiranya memang orang Semarang. Iya kan? Hanya banyak yang subscribe. Ternyata orang Semarangnya banyak yang subscribe. Ya, tapi beda kok. Kalau Simpang 5 itu terkenalnya adalah Nah, kalau dia kepriok pada baik. Ngapak ya. Jadi memang kita di sana bagi tugas, saya dan 2 orang teman saya dari Pemuda Muhammadiyah membuat
podcast Sudut Simpang 5. Ada satu lagi teman-teman kami bikin Sineas Simpang 5, video-video pendek khas Kebumen. 3 menitan ya. Iya, yang itu isinya ngapa-ngapa ke ya. Betul. Iya. Tapi kami memang hanya memberikan sedikit saja sentuhan tentang ya hal-hal yang mencerahkan, tapi tidak terlalu banyak dalil dan sebagainya, sehingga harapannya bisa anak-anak anak muda milenial itu bisa masuk. Keberatan kalau banyak dalil. Aduh, ini ya kayaknya pengajian. Ini kok kayak pengajian, ini kayak itu ada segmentasi khusus. Kalau itu ayanda-ayanda lah ya. Nah, tapi keren tuh ya. Dan alhamdulillah kita sekarang. Nah, kalau mereka pengen lihat di mana tuh, Kang Hasan? Iya, tinggal buka saja klik YouTube, terus kemudian klik Sudut Simpang 5 atau Sineas Simpang 5, itu video-video ya? sudah muncul. Coba dicek, dicek nanti kita juga subscribe ya, rame-rame ya, kita saling subscribe betul sekali. Ya, jadi kita ramaikan siaran kita ya, jangan sampai kemudian kita kalah. Padahal kan warga Muhammadiyah luar biasa banyak. Betul. Tuh pengen kalau saling subscribe, wah itu udah lewat yang lain tuh. Iya, saya pernah punya pengalaman unik terkait hal ini. Jadi sekitar 1 bulan lalu saya membuat status di Facebook. Kemudian saya share ke sekitar 15 grup Facebook Muhammadiyah. Dari gerakan dakwah pencerahan, warga Muhammadiyah, kajian Muhammadiyah, saya subscribe semua. Yang saya share semua, yang saya share adalah ternyata warga Muhammadiyah hanya berjumlah 130.000. Loh, banyak yang menghujat. Loh, kenapa? Soalnya subscriber TV-mu saja 130. dalam waktu 1 minggu itu naik ya. 100 dari 130, 131, sekarang 140 sekian lebih malah. Itu ternyata cepat. Kadang harus ada yang kayak gitu. Nah, itu dia. Saya masih ingat waktu itu ya. Ini ulahnya Sima ini. Kenapa tuh? Kenapa Den? Waktu itu diundang narasumber ke sini kan. Iya. Silent, santai, yang lain landai-landai. Begitu main ngundang narasumber yang beda, itu kenapa radio mau ngundang itu? Mereka perhatian semua. Mana sih, coba cek radiomu. Pada ngecek semua. Rame. Jadinya rame sekarang. Kadang betul hal kayak gitu. Betul. Jadi kadang memang harus dipancing. Warga kita tuh harus dibangunkan. Betul. Nah, kalau nggak seperti ini, kapan lagi? Kalau nggak dari kita, siapa lagi? Benar-benar. Tapi tentu kalau kita ngobrol dengan Mas Hasan ini atau Kang Hasan ini, sejarahnya tentu panjang. Beliau aktif di sini, aktif dalam kerelawanan. Cerita dong, Dr. Hasan. Ini kan dokter ya. Betul. Ini juga dokter ini. Calon. Amin, calon dokter. Amin. Mbak Eka ini anak Papua. IMM, sekarang di FKUGM. Ya, bisa jadi kader dokter seperti Dr. Hasan ini ya. Amin. Dokter, ustadz, kalau kamu ustadzah, relawan. Wah. Ya, jangan sampai dokter tegawan. Jangan dong, jangan sampai. Ya, karena asal G-nya jangan diganti R. Oh gitu. Ya. Oh, dokter terawan. Hati-hati guys. Aduh, hati-hati. Jangan sampai nanti di disband YouTube kita. Oke. Nah, Dr. Hasan, ini kan waktunya sebenarnya ya, kalau kita lihat profesi kan sibuk di rumah sakit ya. Kira-kira gimana Dr. Hasan membagi waktunya seperti ini ya? Ada aktif di Layesmu, aktif di MDMC, aktif di podcast. Sekarang punya podcast juga ya. Iya, oke, ini bagaimana? Ya, ini ya sebetulnya mungkin bukan hanya saya itu ya. Rata-rata warga Muhammadiyah atau di daerah ataupun di pusat, ya banyak yang memang double amanah atau triple amanah atau bahkan quadrik. Jadi bajunya 4. Di dalam apa. Lapis-lapis. Tinggal pas acara apa dibuka yang ini. Jadi sekali pakai 4 lapis, begitu rapat pertama buka. Hanya datang semua. Ya ini memang Muhammadiyah ini menurut saya menjadi tempat pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya tentu mendapatkan banyak amanah tidak mudah, dan saya pun merasa kadang-kadang ada salah satu yang mungkin tidak maksimal, tapi kemudian kita yang penting mencoba untuk bagaimana kedepannya kita bisa menjalankan amanah itu dengan semakin baik lah, karena saya selalu dapat pesan di Muhammadiyah itu nggak boleh menolak amanah dan tidak boleh meminta jabatan. Oke. Jadi kalau disuruh ya sudah bismillah saja. Artinya kalau ayahanda kita meminta
kamu di sini, tentu ayahanda kita punya alasan. Betul sekali. Yang mungkin kita sendiri mungkin tidak tahu pasti atau mungkin sebelumnya tidak melihat diri kita. Artinya dapat pesan kalau dikasih amanah, bismillah saja. Nah, tinggal lakukan yang terbaik. Nah, betul. caranya memang artinya ini seiring berjalannya waktu mulai memanage waktu akhirnya. Kira-kira kalau di rumah sakit jam sekian sampai jam sekian. Oh, berarti ngatur rapat katakanlah di Pemuda Muhammadiyah ya. Teman-teman sudah paham. Walaupun akhirnya jadi ngalah rata-rata kalau Pemuda Muhammadiyah rapat ya jam 9 selesai jam 11, jam 11. Seperti tadi skedulnya tadi itu ya. Oh ya, Dr. Hasan juga ketua Pemuda Muhammadiyah Kebumen. Ketua PDPM Kebumen. 5 tahun lagi menjadi Bupati Kebumen. Amin. Sekarang itu makanya lagi cari masa mungkin ya lewat YouTube. Jadi kalau itu dakwah murni. Oh, itu dakwah murni. Ikhlas kalau itu. Ikhlas. Iya, tahu awal terjadi ya. Relawan kan berarti ikhlas men gitu kan. Ikhlas men. Oh, gitu. Nah, relawan itu harus ada relawati. Nah, nanti kita ngobrol dengan bagaimana selain relawan-relawan ini juga relawatinya apakah juga bergerak yang sama. Karena di Muhammadiyah ada Muhammadiyah, ada ortomnya Aisyah, betul. Ada pemuda, ada NA, ada Imawan, ada Imawati dan yang lain sebagainya. Tapi kita harus jeda dulu. Jadi sobatmu jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathon, pandu berasas Islam Quran Haris untuk Wathon. Majulah temanku, saudaraku, bangsaku, bersatu menjunjung agamamu yang satu. Dapatlah temanku, bekerja yang sungguh dalam Hizbul Wathon. Pemuda Hizbul Wathon takut kepada Tuhan, bekerja yang sabar, ikhlas hati serta taat. Harus kita yang kuat, berjalanku yang cepat. Kita harap sangat bersatu yang rapat, agar lekas dapat tujuan yang tepat dalam Hizbul Wathon. Pemuda Hizbul Wathon takut kepada Tuhan, bekerja yang sabar, ikhlas hati serta taat. Harus kita yang kuat, berjalanku yang cepat. Kita harap sangat bersatu yang rapat, agar lekas dapat tujuan yang tepat dalam Hizbul Wathon. Dalam Hizbul Wathon, dalam Hizbul Wathon. Ngopi bareng Den Budi.
ngopi bareng Den. Halo sobatmu, kembali lagi bersama kami di sini tentunya di program kesayangan Anda di Ngopi Bareng Den Budi. Ya, oke. Tentunya Ini- kita masih sama dokter yang sangat hits dan sangat itu. fenomenal. Wah. YouTuber, Iya, Ustadz, Ustadz, apalagi. influencer. Wah. Oh, luar biasa Banyak ya. sekali nih. Kalau saya biasa di luar, kalau beliau luar biasa. Luar biasa. Ya, oke. Sama-sama sih sebenarnya. Iya, sama-sama lah. Oke, nah ini rame nih kayaknya. Kita ngobrol lagi mengenai kemudian siar dakwahnya dulu. Oke. Jadi kan kalau Kebumen ini banyak kecamatannya ya, Iya. Mas Hasan ya. Tentu membagi wilayah-wilayah siarnya juga macam-macam nih. Teman mungkin Mas Hasan bisa cerita dong bagaimana Kebumen, karakteristik gerakan dakwah Muhammadiyah di Kebumen seperti apa sih? Oh, oke. Jadi Kebumen itu ada 26 kecamatan. Wow, banyak ya. Jadi Di Bantul aja hanya ada 17 iya, kecamatan. 17. jadi Kebumen banyak, ya memang agak 26. beda karakter di Kebumen dengan di Bantul. Kalau Bantul satu desa tapi luas. Saya pernah dengan Pak Jamaluddin, misalkan di Piungan, ternyata satu kecamatan mungkin hanya sekian desa gitu kan. Di Kebumen satu kecamatan bisa 21 desa. Oke. Kecil-kecil memang ruang lingkupnya. Ya, ya. Nah, sementara sebetulnya PCM sendiri di Kebumen baru ada 23 dari 26. Masih ada 3 yang belum terbentuk. walaupun ada warga Muhammadiyah di sana. Oke. Ya, tapi ya biasa ada yang kurang percaya diri dan sebagainya sehingga masih menginduk ke cabang yang lain. Nah, ini yang belum ada ya bergabung di cabang yang lain ya. iya, ini memang tantangan. Hanya memang kalau di tempat kami memang terus berupaya untuk sinergi antara amal usaha dengan persyarikatan. Misalkan contoh di rumah sakit saya itu ya. Setiap 3 bulan Mungkin sebelum biar tahu nih teman-teman sobatmu. Jadi rumah sakitnya sakit, itu ada di mana? Oh iya, jadi di Kebumen itu ada 4 rumah sakit Muhammadiyah. Wow, Ya. satu kabupaten ada Ada 4 rumah iya. sakit Muhammadiyah. Iya. Luar Ya ini biasa. tidak banyak ya daerah Muhammadiyah atau kabupaten yang memiliki 4 rumah sakit dalam ya. satu kabupaten. Yes. Wow. Ya, yang pertama dan paling besar ini PKU Muhammadiyah Gombong. Itu di kecamatan? Di Kecamatan Gombong. Kecamatan Gombong. Di Kebumen bagian barat. Oke. Ya, kemudian saya dapat amanah saat ini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Seruweng. Ya, beliau direktur rumah sakit PKU Iya. Seruweng. Itu wilayah mana? Selatan? Itu di tengah. Oh, tengah. Ya, Jadi kalau Gombong itu barat, Iya. ini Seruweng tengah. Nah, Oke. kemudian di pesisir selatan, karena Kebumen itu terdiri dari laut, darat, dan pegunungan. Nah, di Jaya pesisir di laut, di darat dan di udara. ya, kalau di pesisir itu ada PKU Muhammadiyah Petanahan. Nah, itu yang dekat laut. Ya, kalau sebelah timur ada di Kecamatan Kutawinangun. Oh, itu timur ya. Di Iya. timur Kutawinangun, lautnya ada Petanahan, tengahnya ada Seruweng, barunya ada Kebumen, Gombong. Iya, Oke. Gombong. Yang dekat gunung nggak ada ya? Gunung belum ada. Belum ada. Ya, itu kita sedang berupaya ke sana. Memang yang agak sulit memang mengkondisikan tenaga kesehatannya khususnya dokter. Itu nggak mudah nyari dokter yang mau stay di gunung karena Nah, itu. misalkan saya dari Kebumen ke Jogja sekitar 2 jam. Saya ke PCM Sadang itu 1 jam 45 menit. Hampir sama ke Hampir Jogja. sama Sama ke ke Jogja. Jogja, Bedanya benar-benar. naik gunung Oh, gitu. penting ke Jogja aja ya? Iya. Nah, jadi banyak yang Tapi memang sebenarnya penting loh. Kenapa? Iya. Karena nanti ada, mohon maaf ya, kalau ada tsunami, larinya kan Ke gunung. Iya, benar-benar. Tapi justru kalau di gunung kan mungkin kita kenal punya karakteristik sendiri. Jadi ada satu PCM di pegunungan. Ya. Beliau punya gedung dakwah, gedung pertemuan, Ya. punya gedung futsal. Wow. Ya, jadi di sana juga kemudian ada Itu di SMK. daerah Kebumen juga ya? Kebumen, di Kebumen bagian paling utara itu di gunung. Oh, di gunung. Jadi untuk PCM apa namanya, Kang? PCM Sadang. Sadang tadi ya? Iya, jadi Yang mereka 1 jam 40 sekian menit tadi. iya 1 jam 45 menitan Itu lah lebih sampai baik ke sana. Yogyakarta kan? Lebih Iya. baik ke makanya dokter-dokter Betul. pada milih mending saya ke Jogja. Ya, jadi ini butuh tantangan untuk kemudian kita ke sana. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, ada di cabang kami lah di Seruweng. di Seruweng. Tadinya kita ada sekitar 7 ranting. Sekarang sudah ada 11, yang 4 itu ranting itu dibentuk oleh karyawan PKU. Wow. Ya, karena kan Ini baru keren. iya, 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 setiap ini baru mau habis kontrak 3 bulan sebelumnya kan memang kita
sudah komunikasi dengan cabang dan ranting. Di sana sudah disiapkan form. Karyawan ini absen apa enggak pengajiannya di sana. Itu bagus tuh. Sudah ada absennya berarti buat memantau. Karena kalau karyawan itu masuk di Amal Usaha Muhammadiyah, dia sudah mengakui sebagai bagian warga Persyarikatan Muhammadiyah. Sayangnya tidak semua melakukan demikian. Ya, itu mungkin tantangan ya sih. Tantangan karena bagaimana kemudian di Persyarikatan, di Amal Usaha kemudian terpilih orang-orang yang bisa satu visi dengan Muhammadiyah. Nah, itu dia. Ini tantangannya di situ. Betul, karena SK-nya kan ada di Persyarikatan kalau direktur. Betul sekali ini. Nah, tadi keren kalau misalnya kemudian semua Amal Usaha Muhammadiyah itu melakukan demikian ya. Karyawannya buat ranting, menyelenggarakan ranting. Betul. Karena secara administratif ranting itu kan simpel sebenarnya dibanding dengan cabang apalagi PDM. Iya. Nah, apalagi karakteristik yang lain Kang Hasan? Jadi salah satunya itu. Terus kemudian memang ada beberapa ranting yang cukup unik. Jadi di Sruweng itu ada ranting membuat ranting hanya dengan 5 karyawan PKU dan 2 warga Muhammadiyah. Asik ya. 5 karyawan dan 2 warga sana yang kebetulan sudah mengenal Muhammadiyah lah. Tapi mereka militan sekali ya. Dalam waktu 2 tahun mereka sudah punya usaha 8 angkringan yang tersebar tidak hanya di desa tersebut dan sekarang sudah 90% dalam proses menyelesaikan bangunan masjid. Hanya 7 orang. Ini menarik karena sudah menyangkut usaha-usaha mikro, Amal Usaha Muhammadiyah, karyawan Muhammadiyah untuk membangkitkan semangat dakwah ekonomi Muhammadiyah. Tapi kita mesti break dulu. Kita harus jeda dulu. Sobatmu, kita akan kembali selepas yang satu ini. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Panji-panji Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut bukti. Ingat, niat telah diikrarkan. Kita cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampu pimpinan umat nanti. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi.
Halo sobatmu, kembali lagi bersama kami di sini tentunya di program kesayangan Anda di Ngopi Bareng Dan Budi. Oke, kita mau kemana Kak? Ini kayaknya kita harus menyapa sobatmu dulu yang sudah mampir di sosial media kita ataupun di WA interaktif. Nah, WA-nya itu di nomor 0812 2735 1554. Sobatmu, biasanya Mas Afgan nayangin di sini ya. biasanya tuh ada di bawah sih. Kalau nggak kemarin kasih ini. Tapi kayaknya Ya, kali ini memang Afgan sibuk sekali. iya, Isi di betul. mana-mana. Di tempat- mana-mana. Oh, iya. Dari pagi sampai malam sibuk. Iya. Bahkan tidurnya pun ngimpinya itu ngisi gitu loh, ngisi acara. Saking sibuknya. Saking sibuknya, jadi ngimpi kan pernah tuh ya tidur tapi ada jaraknya ya. Oh iya. Jadi dia cerita itu ya, ngomong itu jalanin. Jadi wah kayak ini ngisi sambil ngimpi ya. Luar biasa Afgan ini. Luar biasa, Oke. saking sibuknya. Saking Nah, sibuknya. ini juga sudah ada yang mampir di WA kita. Ya. Itu ada yang bertanya kepada dokter Ya. dari Mbak Izah di Kebumen. Dokternya relawan dan jadi dokter. Gampang atau susah sih? Nah ini juga ada yang tanya Kak. Gimana tuh Dokter gimana? Hasan tuh duluan jadi dokter apa duluan Jadi relawan. Oh iya, oke. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab aja. Ya, jadi awal mula saya tertarik dengan dunia kerelawanan ini dulu waktu gempa Bantul sebenarnya. Saya masih mau lulus itu. mau berarti belum Kemudian jadi dokter itu. iya, itu kemudian ada gempa Bantul kan memang 2006 ya. iya membutuhkan effort yang sangat besar saat itu kan. Akhirnya melihat kondisi yang seperti itu bersama teman-teman yang saat itu juga pas mau selesai, kemudian kita Itu sudah koas ya Mas Hasan ya? Baru mau koas. baru mau koas. baru mau Iya, koas. baru mau koas. Kemudian kita memang banyak mencari informasi. Kita terus saat itu memang masih polosan itu ya. Dalam masih lugu pengelolaan gitu ya. bencana itu sangat lugu saat itu. Iya, masih Masih sangat muda. masih sangat lugu sekali. Kayak lagu aja. Berarti udah ya. seumuran saya gini ya, Dok? Iya, iya. Sama saya gini Kak. Oh iya, iya. Jauh dan Seumuran dan Budi beberapa tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya, jadi Oke. kita hanya mencari informasi kira-kira ada posko apa nih, posko apa nih, Iya, posko iya. apa ya. Kita datang dari satu posko ke posko yang lain. Rame-rame gitu buat ya. membantu. Iya, buat membantu dengan teman ada sekitar 6 atau 10 orang lah, sekitar 10 orang. Saat itu ayo kita bisa ngapain, dia sekedar kemudian iuran. Dan waktu itu Mas Hasan sudah di Jogja ya. Sudah di Jogja, masih di Jogja ya. Di Jogja, ya. Karena saat pas gempa itu saya masih Di kos-kosan? iya, di kos-kosan di Sawitsari saat itu. Slemantan jauh Iya, banget ya. hanya itu memang kan kencang sekali dulu Dan gempanya. emang aman karena Sawitsari di sana. Iya. Ya. Jadi buka pintu rumah saja pas saat nah, uniknya itu saat itu kan begitu keluar rumah ada gosip yang pertama kan Tsunami. Tsunami. Oh, jadi pada naik. Iya, pada naik rumah ada di pengeras suara Iya, tsunami. Begitu sekitar jam berapa berikutnya Merapi ya katanya yang bawah dan atas itu kan Jadi- benturan. Jadi Iya. mau kemana bingung. Iya, jadi karena nggak paham kebencanaan dan sebagainya. Wah, tsunami naik ke atas genteng. 1 jam berikutnya Merapi. wah ini naik motor. Wah, ini Bingung nggak karuan. jadinya. Iya, iya. Akhirnya terus dapat info ternyata gempa Ya. di Bantul itu kan. Dan akhirnya orang rumah juga di Kebumen nelpon susah Ya, saat itu. jaringan kan susah Iya, gitu ya. jaringan susah. Nah, Iya. terus akhirnya melihat banyak sekali korban dan sebagainya. Mungkin di situ betul-betul mulai sebenarnya masuk ke kedokteran sudah mulai tumbuh lah mungkin ya jiwa Iya, seperti itu. iya. Tapi kemudian di Bantul itu lumayan membentuk lah. Artinya begitu. Itu awal mulanya Dokter Hasan berkecimpung dalam penanggulangan bencana. Iya, betul. Iya, nah Atas inisiatif sendiri. memang bareng kalau teman-teman. zaman-zaman kerajaan itu ada sisi yang menarik Kak. Iya. Ketika tadi Dokter Hasan menyampaikan susahnya jaringan, kalau zaman-zaman dulu kan pakai burung merpati kasih pesan tuh, Oh, kirim iya. ke Kebumen. Terus, ayah, bunda, aku selamat. Iya. Kirim lagi, kirim. Ya sudah nggak apa-apa teruskan. Ya, dari situ kita hanya belajar nyari apa namanya lembaga-lembaga yang besar. Saat itu ada misalkan ada apa namanya kita lihatlah Dokter ternyata Hasan kan di Mualimin ya. iya di Nah, Mualimin. apa tidak kemudian berkomunikasi dengan di apa terus ke PP Ahmad Dahlan lah atau kemana Iya, waktu itu? itu beberapa hari setelahnya kita kan dapat info di PKU Jogja Jogja penuh pasien, terus Ya. kemudian Mualimin juga terdampak dan Oh, sebagainya. iya.
Cuma saat itu kan memang kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang kebencanaan. Betul, Di Muhammadiyah pun saat itu belum luar biasa terkonsep gitu kan, belum seperti sekarang. Sehingga dengan teman-teman, ayolah kita yang penting ambil peran. Kita kemudian belajar dengan mengikuti beberapa dari ilmu yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan. Itu langsung kemana saat itu? Saat itu kita sempat ke PKU Bantul. Pernah ya? Iya, sana kan juga malah luar biasa kan di sana. Di hari hanya. Iya, di hari hanya, karena di hari Sabtu itu ya. Iya, saat itu kan ada informasi juga dari teman-teman gimana yang di yang di kampus dan sebagainya. Akhirnya kita sempat ke PKU Bantul. Jujur saat itu memang belum banyak kenal orang PKU Bantul. Saat itu belum ngerti. Iya, belum kenal sama Den Budi. Padahal jam itu saya langsung ke PKU. Saya pagi ketika waktu gempa gitu ya, saya dari Merapi, jaga Merapi, subuh sudah sampai di rumah. Belum masih ngobrol-ngobrol gitu dengan bapak ibu saya, gempa tadi langsung ketika bapak ibu saya selamat, rumah saya yang satu aman, yang satu roboh, saya langsung ke rumah sakit. Nah, sayang waktu itu belum kenal juga dengan Mas. Kalau waktu itu sudah kenal langsung berbulan. Saya langsung di depan IGD gitu, ada ambulanku roboh lah gitu lah. Tapi saat itu ada isu tsunami, kita juga masih. Iya, kita masih mudah terpancing. Itu setelah isu tsunami atau sebelumnya? Ke Bantulnya setelah isu tsunami ya? Iya, setelah isu tsunami. Karena waktu pertama isu kan kita masih di rumah saat itu, masih bingung kan naik rumah itu sampai itu kalau dibuat film masih ya naik rumah turun lagi gitu ya. Tsunami naik, gunung turun, tsunami naik. Dan saat itu memang banyak sekali gosip di Bantul kan, banyak orang yang justru masuk daerah Bantul untuk mencuri. Itu kan luar biasa. Maling tertangkap kan, gosip-gosip itu mengerikan juga. Iya, apalagi Dr. Hasan nggak ada rambut kayak gini ya. Curigai gitu ya. Dicurigai nih. Ya, di situ awalnya seperti itu, terus kemudian lulus jadi dokter, begitu ke PKU, ya di PKU kita sudah mulai diperkenalkan terkait dengan MDMC itu. Langsung ke PKU Serung langsung ya? Iya, langsung PKU Serung. Dan saya ketemu beliau pertama kali tahun 2010 Kak. Itu di mana tuh Dan? Erupsi Merapi. Karena saya koordinator untuk yang kesehatan, saya undang tuh. Saya masih ingat Mas Hasan, kenapa terlambat? Saya ada kecelakaan mobil saya. Saya mobilnya rusak waktu di jalan. Timnya sudah berangkat duluan, Dr. Hasan masih nyusul dengan mobilnya sendiri. Nah, itu saatnya saya dan Mas Ibnu waktu itu yang masih di kantor PP ya, di Citiro. Nah, itu sejarahnya Dr. Hasan pertama kali terjun menambatkan hatinya menjadi bagian dari relawan Muhammadiyah. Itu zaman-zaman itu. Nah, kalau yang terkait ini Mas, terkait kemudian bagaimana susah atau tidak. Jadi kalau saya di Muhammadiyah sederhana. Kalau kita bisa menunjukkan yang terbaik terkait profesionalisme di rumah sakit, kemudian di pengabdian di Muhammadiyah itu di juga luar bisa baik, maka di saat ada kerelawanan dan sebagainya, ini pengalaman pribadi saya. Orang kemudian memaklumi kalau kemudian Dr. Hasan katakanlah jam sekian, orang itu sudah ngerti. Kalau jam 1 sebelum pulang itu Dr. Hasan keluar tidak mungkin untuk kepentingan pribadi. Betul. Akhirnya orang bisa melihat itu. Jadi akhirnya ngatur waktunya kadang-kadang tidak harus PKU selesai, bahkan kalau ada pertemuan atau rapat yang tidak lebih penting dari pertemuan Muhammadiyah, saya akan izin dan teman-teman sudah paham. Ini kalau Dr. Hasan sampai keluar pasti untuk Muhammadiyah. Jadi, itu kerennya di situ bahwa Muhammadiyah itu di situ, bahwa kemudian dan semua juga harus memahami yang demikian, bahwa ketika dalam posisi ini Dr. Hasan dibutuhkan untuk hadir di sini. Seperti malam hari ini harus hadir di sini untuk mencerahkan sobatmu. Jadi itu tadi Dr. Hasan mengenai awal menjadi relawan dan sebagainya. Dan Dr. Hasan itu kemarin juga calon ketua pimpinan wilayah Pemuda. Menarik sekali. Sebenarnya saya sih, semoga jadilah gitu. Ini sudah atau belum berarti? Udah lewat. Udah lewat ya. Saya sekarang di bidang ekonominya. Bidang ekonomi. Jadi nggak tahu juga dokter tapi dapatnya bidang ekonomi. Saya juga melihat di profilnya itu sebagai mentor entrepreneurship ya. Wow. Itu tadi kita keputus tentang bagaimana mikroekonominya. Itu. Karena satu ketahanan dari Muhammadiyah, ketahanan keluarga itu adalah di ekonomi. Cerita dong ke sobatmu Mas Hasan bagaimana menginisiasi usaha-usaha di Kebumen yang produktif walaupun di era pandemi corona. Betul.
Ya, terima kasih Dan Budi. Jadi di Kebumen itu ada beberapa yang memang kemudian muncul setelah pandemi, ada juga yang belum. Misalkan tadi ada ranting yang dia itu punya 8 angkringan. Itu asik banget ya. Iya. Tidak semua orang ranting itu jaga, tidak, tapi dia kemudian mencari orang yang tidak punya modal usaha, kemudian dibuatkan gerobak, tapi ini milik ranting. Gerobaknya ini milik ranting. Kemudian ada yang mensuplai makanannya, itu juga dari ranting. Nah, kemudian dari 1, kemudian ini ternyata perputarannya baik, jadi 2, sekarang ada 8 dan itu menjadi salah satu penopang kenapa hanya dengan awal 7 orang Muhammadiyah, kemudian bikin ranting, akhirnya bisa bikin tempat membuat gerakan anak asuh, sehingga ada sekitar di ranting tersebut ada sekitar 27 anak yang dibiayai sekolah oleh ranting. Bukan oleh cabang ya, oleh ranting. Di tingkat ranting. Iya, dan sekarang sedang bikin masjid sudah sekitar 80%. Memang itu termasuk dari hasil angkringan salah satu. Wow. Dari satu angkringan. Jempol 2 untuk ranting Muhammadiyah itu. Iya. Kebumen. Itu ranting terbaru di Seruang. Termasuk ranting terbaru yang bikin yaitu 5 karyawan PKU dan kemudian ada 2, dan salah satu yang menariknya dari 5 karyawan itu sekitar 2 itu nggak ngerti Muhammadiyah sebelum rumah sakit. Dia supir truk sebelumnya. Awalnya dia supir truk. Iya, sekarang jadi driver di rumah sakit. Akhirnya Dan semangatnya luar biasa. Itu kalau saya, kalau saya boleh usul gitu lah, ke LPCR. Ya, ini kayak gini itu yang diberikan champion. Bayangkan dari 5 karyawan, beda kalau 5 itu sudah tokoh sebelumnya. 5 karyawan yang dia sebelumnya belum tahu persis tentang Muhammadiyah. Sekarang udah seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Tadi ranting mana? Ranting Menganti. Menganti. Ya, oke. Kapan kita undang ya? Dan itu basis merah, Mas. Wow. Menariknya di situ. Wow. Basis merah. Ya. Semerah maskernya dokter. Iya. Iya, asik banget. Nah, yang lain apa? Mikronya apa usaha saya? Iya, jadi kalau yang pandemi ini ada 2 yang di beberapa tempat lain mungkin sudah berjalan terkait dengan bagaimana kita kemudian kalau di Jawa Tengah nama programnya memang Katafit itu ya. Ya, keluarga tangguh Covid. Artinya mulai menanam sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan keseharian. Itu di rumah kita, sekitar rumah kita. Tapi kemudian kalau hanya di rumah masing-masing agak tanggung. Di relawan khususnya di Kebumen itu kan ada di beberapa cabang ada posyan termasuk di Seruang. Nah, kemudian posyan itu punya ide, kenapa nggak kemudian ini juga kita upayakan menghasilkan. Nah, jadi ada yang jadi posyan itu adalah pos pelayanan. Ya, pos pelayanan ya. Terus kemudian kita kerjasama dengan Lazismu, kemudian kita buat beberapa. Dan kalau nggak salah Kang Hasan juga ketua Lazismu ya? Ketua Lazismu Kebumen, iya. Ketua pemuda, ketua Lazismu, direktur rumah sakit. Jadi bisa nepotisme, Mas. Iya. Relawan butuh gerakan langsung dari jadi programnya jalan. Benar. Dengan program ini, ayo support ya. Dia ke sini, iya ke support. Jadinya satu, komunikasinya satu orang aja. Iya, terus kemudian Lazismu tanya lagi, ada program apa sih? Iya, besok buat program. Ini nepotisme bermuhammadiyah itu kan nepotisme untuk kepentingan persyarikatan. Jadi nggak apa-apa juga. Jadi kerennya di situ. Jadi jalan programnya. Kalau misalnya Lazismunya ketuanya yang lain, ntar dulu dong programnya. Iya, programnya beda-beda soalnya. Keren, nggak kedukung ya. Kalau ini karena sendiri, langsung. jadi langsung. Dia membuat surat, terus dijawab sendiri. Ya nggak begitu. Ditandatangani sendiri. Ya beruntungnya di Muhammadiyah kan memang yang bergerak sistem sih ya. Jadi pengawasan dan sebagainya juga insya Allah aman lah. Ya, keren lah pokoknya. Nah tadi apa? Ya, itu yang lain sekarang. Nah, ini salah satu teman saya juga sama di rumahnya sekarang penuh dengan ikan. Jadi ikan ini juga kita pelihara di ranting-ranting. Kemudian nanti ada salah satu teman muda yang dia bisa memasarkan, sehingga ranting itu juga bisa kecipratan
dari penghasilannya itu. Jadi ada pelatihan budidaya ikannya, ada marketingnya, yang siap memasarkan. Karena peluangnya cukup baik di sana. Itu ikan apa aja yang dibelikan? Ikan koki ya Mas? Oh koki. Ikan koki, koi. Itu lumayan mahal ya. Ikan-ikan gitu ya. Itu bisa jadi juga diekspor juga ya Kang ya? Keluar daerah Kebumen ya. Jadi kalau nanti di gedung PP mau ada ikan koi tinggal kontak. Oh iya boleh. Ke Kebumen. Ikan koimu. Koimu. Langsung nama produknya ikan koimu. Tapi kalau ikan yang ini nggak bisa dimasak. Nggak bisa, ini jadikan hiasan aja. Hiasan saja. Jangan sampai kemudian, aduh nggak ada lauk ya, ambil ikan koi. Jangan dong. Dan yang sedang kita upayakan ini mungkin harapannya sih ke depan bisa ranting-ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebenarnya di ranting-ranting banyak lah Muhammadiyah, di mana ibu-ibu Aisyah, kemudian teman-teman ranting juga sudah bisa membuat produk makanan. Tapi selama ini kan pemasarannya regional. Padahal sementara sekarang era digital itu mungkin warga Muhammadiyah kalau kita saling membeli dari sesama warga Muhammadiyah mungkin kan sudah tidak ada masalah ruang dan waktu kan itu yang kemudian bisa kita bungkus dengan tetulung di Muhammadiyah. Jadi saling tulung di Muhammadiyah. Nah sebenarnya bisa juga teman-teman itu bisa di endorse seperti di acaranya Dr. Hasan kan ya. Tinggal kemudian gitu ya kan gitu tiba-tiba nongkrong lah di sini ada snacknya dari rantingnya gitu ya. Dari Aisyah misalnya. Kayak ini Dr. Hasan bawa cemilan. Kok enak sih dari mana sih Dr. Hasan? Ya kemarin kita pernah punya pengalaman itu Mas. Jadi pertama kali kita podcast itu kita iklannya pakai alpukat kocok itu milik Ketua PCM Seruweng. Ketua PCM Seruweng itu usianya masih 36. Waktu jadi itu 34. Seumur aku banget. Nah dia punya alpukat, dia kebetulan 10 tahun yang lalu maksudnya. Mungkin nanti Mas Budi kalau ke sana dan Budi ke sana itu tinggal mampir ke rumahnya, silahkan bawa bibit musangking. Apa itu? Durian musangking. Ya itu ada ribuan tanaman itu. Bibit berarti ya. Iya, bibit durian yang sudah cukup bagus. Afgan, tulis ya, kita akan ke Kebumen ngambil bibit durian musangking. Itu kelebihannya apa Dr. Hasan? Musangking itu jadi yang cukup diminati di tempatnya Ketua PCM ini durian bawor. Favoritnya Dr. Alim. Kalau bawor itu Mas Alim suka itu. Tidak hanya Mas Alim, aku juga suka. Itu saya belum pernah coba sih. Bawor itu gede. Rasanya enak. Itu bawor ada. Boleh dibawa pulang juga ya? Wah, boleh. Sip. Tapi dalam bentuk bibitnya deh. Iya. Beliau juga jual durian juga. Karena beliau ada semacam sewa lahan, kemudian ditanami bibit durian. Dan ini juga kerjasama selain beliau ada di daerah Banyumas, ada juga di daerah Sadang tadi PCM Sadang itu yang ada di atas tadi ya. Iya, perkebunan durian milik petani Muhammadiyah. Itu ada di sana. Berarti semua tersambung ya. Luar biasa sekali. Tapi kayaknya mesti jeda dulu deh Kak. Iya. Karena ada durian yang mau lewat. Iklan yang mau lewat. Sobatmu jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi.
Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den. Halo sobatmu, kembali lagi bersama kami di sini tentunya di program kesayangan kita semua di Ngopi bareng Den Budi. Oke, ini sudah kayaknya cepet sekali ya ngobrol dengan dokter Hasan ini ya. Nggak kerasa, soalnya asik ngomong sama dokter tapi ngomongin juga soal ekonomi. Jadi memang beliau itu dokter spesialis ekonomi. Aduh, kalau ada dokter jadinya ya. Plus SAG. Ustadz Walime. Iya, oke Mas Hasan. Jadi ini di segmen terakhir kita mau ngobrol mengenai ini kembali nih. Jadi artinya bahwa Muhammadiyah itu ya harus tidak hanya kemudian dalam konteksnya kita berdakwah ngaji, tapi juga ada kemudian bagaimana kita mengentahankan keluarga tadi ya dengan ekonomi tadi itu. Ada nggak lagi program-program yang keren yang di Kebumen? Tadi tentang bedah apa tadi gitu? Oh iya, jadi ini kita memang beberapa waktu terakhir mencoba untuk melakukan introspeksi diri lah Mas. Tidak hanya untuk relawan sebetulnya, untuk teman-teman kokam, teman-teman pemuda. Di saat mereka mencoba sedemikian rupa mengabdi untuk persyarikatan, sebagian dari teman-teman kita ternyata begitu pulang ke rumah, besok mau masak apa saja bingung. Jadi ini kalau dalam dapurnya nggak ngebul. Nah itu bahasa kerennya dapurnya nggak ngebul. Walaupun sekarang sudah banyak alat-alat elektronik yang tidak perlu kebul. Oh iya. Tapi bahasa ngebul masih juga laku. Jadi ini menjadi perhatian kami sehingga di Jawa Tengah maksudnya teman-teman relawan itu ada membuat grup namanya Rewangmu. Jadi apa itu? Muhammadiyah Kebumen punya Prewangan. Beda ya itu. Beda. Rewangmu sama Prewangan beda ini. Oke, apa itu Rewangmu? Jadi ini hanya kumpulan teman-teman yang ya mungkin tafsir dari ta'awun itu kan sebetulnya dalam bahasa Jawa kita tafsir dari ta'awun yang sudah digencarkan, digerakkan ya. Ta'awun itu negerinya diterjemahkan langsung oleh teman-teman. Itu di Kebumen aja apa di Jawa Tengah? Sekarang ke Jawa Tengah sudah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jadi misalkan kemarin ada salah satu relawan dari Wonosobo lah. Kemudian karena tidak layak huni, khususnya rumahnya ya? Iya, rumahnya tidak layak huni. Dan beliaunya sangat aktif ya? Sangat aktif. Artinya di MDMC aktif, di Kokam aktif, di Pemuda juga aktif. Kemudian kita iuran, menghimpun sana sini. Terus karena di Jawa Tengah ya khusus MDMC lah, karena sudah punya pengalaman di membuat huntara dan sebagainya. Akhirnya skillnya tambah. Nah, kenapa nggak digunakan? Nah itu jadi relawan itu sebetulnya saya melihat punya beberapa potensi skill. Betul sekali. Yang itu kemudian kalau kita pikirkan betul, MDMC kedua memikirkan mereka, kita fasilitasi mereka, apakah nanti terlibat di bedah rumah atau di program apa dengan kalau di Batang itu kan memang khas kalau di Batang dekat Pekalongan. Jadi mereka ada tim ya? Iya, jadi bedah rumah. Lasisme itu kan selalu ada program bedah rumah setiap tahun. Sementara kami di Lasisme Kebumen tahun 2020 target bedah rumah itu 24. Ya, itu jadi sebulan dua di Kebumen aja. Nah, hanya kami kadang masih sebelumnya kerepotan atau menggunakan tenaga yang lain. Hanya kalau di Lasisme kan tidak dikasih uang, kita hanya bantu belanjakan, bantu belanjakan alat dan sebagainya, tukangnya orang. Tapi kemudian dengan semakin meningkatnya skill dari relawan ini ternyata ini membuat huntara ini aja ada potensi baru, akhirnya bisa dilibatkan sebetulnya. Nah akhirnya kalau ini bisa disinergikan dengan Lasisme betul, artinya teman-teman kita kalau melakukan kegiatan bedah rumah kan juga mereka secara tidak langsung membantu orang, mereka pun bisa mendapatkan bantuan. Nah kalau yang Rewangmu ini Mas, ini memang kita mencoba kemarin Agustus kita juga baru bedah rumah salah satu relawan. Itu sampai habis berapa itu?
kemarin kalau anggaran karena kita kolaborasi juga dengan dana desa, kita menghimpun sekitar 15 juta. Artinya dari dana desa juga ada ya? Iya. Karena kemudian yang bersangkutan tergolong orang yang harus disantuni. Iya, betul. Nah, di situ kita tambahkan supaya lebih layak lah dari. Betul. Nah, besok akhir September kita juga sudah punya calon rumah baru, relawan juga yang kalau nggak salah dari Temanggung. Dan itu juga bisa disinergikan dengan dana desa juga ya? Betul. Sip, mantap. Kita akan tim Rewangmu ini salah satunya karena ada teman-teman yang aktif di BPD. Nah, itu. Nah, yang lain. Nah, kita membantu memfasilitasi bagaimana supaya bisa mendapatkan dana itu kalau memang nggak mampu. Nah ini, jadi menariknya ketika para relawan itu tidak perlu menunggu bencana hadir. Bahwa sekarang saat ini juga masih banyak yang membutuhkan keterampilan mereka. Ada yang tadi yang batang pinter bangun rumah secara cepat ya. Kalau di dalam bencana mereka hanya hitungan jam sudah selesai. Sebelum bencana hadir bisa digunakan. Ini keren sekali. Berarti tidak mesti memberikan uang ataupun tenaga yang yang lebih gitu ya, Dok. Jadi dengan keterampilan mereka bisa menjadi relawan juga. Karena kemarin ada yang unik juga, Mas. Salah satu teman relawan kita, mungkin kemarin sudah pernah lihat postingan saya. Kemudian karena kami di Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah ada grup fanpage namanya Ekonomos. Ekonomos. Apa itu? Ini semacam market saja untuk market share ya. Jadi kalau ada nama lain dari ekonomi warga Muhammadiyah yang punya usaha nanti kita posting. Ya, kita posting, kita sharekan free. Pasarkan di situ ya. Nah, kemarin ada teman kita relawan kemudian pintar membuat wastafel. Akhirnya dia membuat wastafel aman Covid. Jadi tidak pakai keran tapi diinjak pakai kaki. Nah, kemudian setelah kita pasarkan dia laku lebih dari 100. Wah, luar biasa. Padahal dia sebelumnya biasa karena dia biasa di bedah rumah, biasa bikin huntara dan biasa bikin teralis, kemudian karena pandemi malah jadi laris manis. Nah, itulah. Jadi banyak jalan menuju Mekah dan Madinah. Betul sekali. Jadi nama Allah serius roh. Nah, keluarkan ustadznya kan. Oke. Nah, ternyata ini Kang Hasan ini ditantang untuk baca pantun. Tapi Mas Hasan tidak perlu buat pantun. Cukup menyapa sobatmu di seluruh dunia dengan bahasa khasnya Kebumen. Jadi gini kira-kira. Gimana tuh, sobatmu di seluruh Indonesia yang berbahagia, jangan lupa nonton, simak bareng, ngopi bareng Den Budi setiap Selasa, Kamis dan Sabtu bersama relawan Muhammadiyah. Bahasa Kebumen. Sedulur-sedulur KB ajak kelalen. Pantengi terus, tonton terus, pentelengi terus. Nah, radiomu yang tayang setiap dina Selasa, Kemis karo Sabtu. Acarane apik dipandu Mak Den Budi karo Mbak Eka. Den Budine sing ngakune tasik enom, Mbak Ekane ya situ. Iya. Insyaallah acarane bermanfaat. Amin. Oke. Nah, terima kasih. Eka mesti pantun nih. Aduh, saya pantun ini ya. Udah nyiapin pantun tuh. Sudah nyiapin pantun. Untuk Dokter Hasan. Betul. Ini mungkin pantun buat nutup. Buat nutup. Iya. Tak kira buat Dokter Hasan. Siap. Aku udah berdebat. Ini buat nutup. Nanti kalau semisal Dokter Hasan mau bales juga boleh. Atau Den Budi mau bales juga boleh. Oke, siap. Siapin kan. Saya. Lu tahu kan? Dan Budi ke Kebumen. Asik. Beli sepatu. Cakep. Tidak lupa membeli buku. Cakep. Tak terasa waktu cepat berlalu. Marilah kita tutup dulu. Dan Budi mungkin mau membalas. Saya mau balas. Gimana? Burung dara, burung nuri. Cakep. Jangan lupa beli. Gitu aja lihat. Jangan lupa beli ya. Apa aja yang penting jangan lupa beli. Jangan lupa beli. Oke, tapi tadi saya tertarik ya tentang bagaimana rewangmu tadi ya. Rewangmu kemudian juga praseduluran Muhammadiyah di Jawa Tengah, terutama di Kebumen tadi menarik sekali yang bisa menginisiasi teman-teman sekalian di Muhammadiyah yang lain ya. Dan nanti kalau mereka pengen nonton, pengen tanya tentang rewangmu, tentang bagaimana menginisiasi menggerakkan ekonomi dan yang lain, silahkan kontak ke Dokter Hasan. Betul. Nah, nomornya di mana, Kang?
081 Betul ya. 226 93 88 88. Oke, silakan hubungi Dr. Hasan ya. Kalau pengen belajar ke sana, ingat kalau belajar ke Kebumen pasti akan diajak makan durian, sate ambal. Sate ambal, durian. nasi penggel dan bawor. Loh, lengkap Jadi toh? dulu Buya Safi'i main ke Kebumen, Nah, itu, nyoba nasi penggel. Ya. Nah, nasi penggel itu semacam sayur rames tambah kikil. Wow. Setelah itu langsung makan durian bawor. Wah. Itu Buya Safi'i loh. Itu dengan usianya yang sudah 80 lebih. Ya, karena memang, aduh, kalau sudah berbicara. Saya ngebayangin aja tuh udah ya ampun, enak banget Oke, pasti deh. mungkin next kalau sudah nggak pandemi kan, kita acaranya main-main dari Seruang. Iya, siap. Iya, kita bawa ke sana. Jadi sambil kita, makan durian. Sambil depannya ada bawor. di sini ada bawor itu ya. Ya. Pemirsa sobatmu nanti tidak mendengar kita, tapi malah nonton nonton bawornya makan. terus. Kapan Aduh. Nah, yang bisa jawab pertanyaan kirim bawor. Waduh. Gitu, oke. Nah, tidak terasa. Terima kasih Kang Hasan ya, sama-sama. sudah berkenan untuk hadir di studio Radio Muhammadiyah, radionya milik PP Muhammadiyah ini. Semoga apa yang disampaikan Kang Hasan ke semua bermanfaat Amin, dan ya rabbal menginspirasi alamin. teman-teman sekalian ya, bahwa hari kita, waktu kita itu harus senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Khairun nas anfa'um linnas. Oke. Terima kasih banyak untuk Dr. Sama-sama. Hasan, terima kasih untuk Dan Budi, dan terima Terima kasih, kasih Kang. untuk sobatmu. Nantikan pembahasan-pembahasan kita yang menarik lagi di Selasa depan dan Kamis depan, Sabtu depan dan Selasa, Kamis, Sabtu selanjutnya. Selasa besok kita dengan mana ya? Kita dengan mana ya? Kayaknya rahasia Turki dulu. ya, kalau nggak salah Turki ya. Oke, Kita ya. nanti kita lihat Jerman Selasa sudah ya. depan mungkin dengan Turki berarti ya, Saya sih Dan. pengennya ke Turki biar nanti pintu masuk perjalanannya kan dari Wah, Turki ya. iya, betul. Paling nggak Turki, Mai harus cari Turki ini. Siap. Paling nggak ada tempat untuk nginap di sana lah. Ya. Wah, mantap untuk Ya. persiapan tahun depan ya, Tahun Den. depan. Ya, Kalau pandeminya sudah berakhir, betul. iya. Karena pandemi belum berakhir. Nah, kalau pandemi belum berakhir sampai 2021 mundur lagi. 2022 ya. Muktamar aja diundur. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sobatmu. Jangan lupa saksikan terus Ngopi Bareng Dan Budi setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi.